Oke, Insanul. Sekarang fokus lo apa nih sekarang? Artinya kan Mawa sudah mantap nih untuk mengajukan gugatan cerai. Lu sekarang seperti apa mungkin fokusnya nih? Jadi kalau dari saya sendiri, fokusnya saat ini mengupayakan bagaimana caranya supaya bisa kembali utuh ya. Bagaimana caranya supaya bisa berdamai, ya kan? Karena mau bagaimanapun perpisahan itu sesuatu yang tidak diinginkan di dalam agama Islam ya, sesuatu yang sangat tidak dianjurkan gitu. Nah, jadi mungkin kedepannya kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih persuasif, lebih tertutup untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut lu apa hambatan yang terberat dalam cara lu untuk berdamai dengan Mawa? Apa hambatan terberat menurut lu? Ya, karena banyak orang-orang yang menghasut sih ya. Walaupun memang secara tidak langsung atau implisit ya, Mawa berkata dia itu mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang diambil oleh dirinya sendiri, namun ya pasti itu berdasarkan kalkulasi narasi-narasi yang sudah diterima gitu kan, tanpa adanya pertemuan terlebih dahulu, tanpa adanya tabayun terlebih dahulu ya kan. Jadi menurut saya yang membuat sulit itu yaitu karena ada akun-akun gosip juga yang membuat narasi-narasi semuanya menjadi keruh gitu kan. Itu sih. Banyak juga kan dari teman-temannya juga ya yang selingkungan lah, se-circle gitu yang ikut mendukung dia untuk maaf ya gak usah nerima lu. Nah itu gimana tuh? Nggak hanya media sosial ya, tapi pribadi individu juga ada gitu. Ya, makanya kan itu kan yang sangat disayangkan ya, apalagi public figure kebanyakan kayak gitu kan, tanpa ada mau proses tabayun terlebih dahulu ya kan. Katanya lebih mengerti agama daripada saya, lebih mengerti, lebih baik, jauh lebih baik ya, harusnya kalau lebih baik mengutamakan yang namanya tabayun. Makanya saya juga mengundang gitu kan buat orang-orang yang memang ingin duduk, ingin berdiskusi langsung gitu supaya bisa mengetahui dari perspektif lain, tidak menelan mentah-mentah dari satu perspektif saja. Itu saya sangat-sangat open gitu kan, supaya bisa mengetahui gitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Andai emosi lu memuncak, nggak ada yang bisa dibicarain tabayun, tetap ingin ngompor-ngomporin, apa langkah lu? Tetap ingin ngajak tabayun atau mungkin ada kepikiran sejenak ke jalur hukum kah gitu? Iya. Kalau misalnya udah kita ingetin ternyata memang kelewatan, nggak bisa berhenti juga, pastinya kita akan menempuh jalur hukum. Di tengah seperti ini kan yang support Mawa lebih banyak lah. Tapi masih ada gak sih yang kamu rasa baik itu kehadiran, ucapan doa atau apa yang support kamu gitu? Masih ada gak sih support itu? Alhamdulillah sih mayoritas sekarang yang ngirim pesan melalui sosial media, Instagram, banyak juga yang support gitu. Cuman kebanyakan dari mereka juga mengakui mereka nggak mau terlalu terbuka gitu. Mereka tidak mau terlalu open sehingga dilihat di publik, dan mereka jadi bulan-bulanan netizen juga yang lain gitu. Insanul, ini kan udah terjadi, Mawa artinya mantap untuk mengajukan gugatan cerai. Lu merasa menyesal nggak sih dari awal nggak langsung mendekati Mawa itu untuk artinya meluluhkan hatinya sebagai lu kan orang yang 7 tahun hidup bersama, artinya kan tahu nih kelemahannya Mawa di mana, ketika dia marah lu harus ngapain terus dia jadi baik lagi. Menyesal nggak lu pada saat pertama nggak langsung mendekati Mawa atau seperti apa? Ya sebenarnya ada rasa sesal juga, tapi memang pada saat itu kondisinya juga sulit ya, memungkinkan untuk melakukan hal itu, karena memang pada saat itu aku drop gitu kan, sempat masuk rumah sakit juga, sempat kelingan juga mikirin bisnis dan mitra-mitra yang lainnya semuanya. Kemudian ya tekanan psikis juga, tekanan psikis mental ya kan. Jadi memang banyak banget, luar biasa pressure-nya. Jadi mungkin pada saat itu bukan nggak mau langsung gitu kan, cuman saya melihat mana dulu nih resiko-resiko yang paling besar dan lebih mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dan mungkin dampak yang lu rasakan saat ini seperti apa sih? Dampak yang terbesar yang mungkin yang notabene yang kenain lu banget? Ini ya mungkin lebih ke tekanan psikis sih, tekanan psikis. Kemudian ya pastinya bisnis
kalau kita mau mulai sesuatu semuanya butuh trust gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ada korelasinya dengan bisnis gitu. Dan itu bikin lu sulit istirahat tampaknya. Justru karena jadi ya sih keseringan istirahat jadi nggak istirahat gitu. Insanul, tapi secara pribadi lu berat ketika harus berpisahnya, tidak hidup serumah lagi dengan Mawa. Berat nggak secara pribadi? Berat sih, secara pribadi berat sih. Apa yang membuat lu berat? Artinya nggak hidup sama Mawa lagi nih, ditinggalkan Mawa, apa? Ya kan balik lagi dari dulu sebenarnya kita tuh kan apapun semuanya yang udah kita lewati ya sudah senang bareng. Kemudian ke depan juga kita punya mimpi-mimpi yang belum kita realisasikan. Adapun ya saya mengambil langkah untuk sampai di titik yang kemarin ya, mengambil langkah buat menghadirkan orang lain itu sebenarnya bukan untuk ninggalin Mawa gitu, bukan untuk ninggalin Mawa. Justru awalnya tadi memang untuk bagaimana supaya bisa mengangkat derajat Mawa juga, mengangkat derajat keluarga juga, bukan untuk ninggalin, bukan untuk jatuhin gitu. Makanya ini udah di luar daripada apa yang sudah direncanakan. San, yang kena dampak di sini kan pasti kamu kena dampak bisnis, psikis segala macamnya. Tapi kalau kita lihat juga kan di sini Ina juga kena dampak yang sangat luar biasa. Menanggapi dan menyikapi hal ini seperti apa San? Dan seperti apa sih Ina juga mencoba berdamai dengan keadaan ini gitu San? Ya pastinya itu jadi sesuatu yang sangat saya pertimbangkan juga kan gitu, karena memang dari semua pihak di sini mengalami dampak ya, merasakan dampaknya juga gitu kan. Jadi ya kalau dari saya makanya berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa damai, supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa kembali normal gitu kan. Itu ya upaya-upaya yang coba saya lakukan. Oke, Insanul, tapi lu pernah nggak mencoba untuk mendekati orang tuanya mungkin, karena kan bagaimanapun juga orang tua kadang didengar oleh Mawa, atau justru lu sulit untuk mendekati orang tuanya atau seperti apa? Ya saya mencoba gitu kan, kayak berusaha supaya bisa ngobrol, supaya bisa ketemu gitu. Cuman memang ini kan karena sedang dalam proses hukum gitu kan, sedang dalam proses hukum, kemudian ya udah carut marut gitu kan. Saya kemarin juga berpikir untuk ketemu, tapi sebenarnya menurut saya ini kan karena urusannya rumah tangga pribadi, sebenarnya rumah tangga lebih baiknya sebenarnya nggak melibatkan orang tua terlebih dahulu gitu. Harapannya sebenarnya bisa ketemu empat mata dulu, bisa ketemu empat mata. Setelah ketemu empat mata, ya pasti saya akan menghadapi. Oke bro, satu lagi deh dari gua. Selain orang-orang jauh yang mendukung lu, orang-orang terdekat ada gak sih? Mungkin dalam usaha lu untuk damai ya. Mungkin langsung dari Inara mendukung seperti apa? Ada gak? Ya kalau untuk saat ini ya kemarin kan sempat memang ricuh ya, Nah, sempat ricuh, sempat saling berbalas lah semuanya ya, saling berbalas. Tapi memang di sini butuh kedewasaan, butuh nurunin ego ya dari semua pihak. Makanya sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya ya buat orang-orang yang masih bisa dengerin ya, buat orang-orang yang masih bisa dengerin, keluarga, ke pihak Nara juga gitu kan, sehingga dari mereka juga saat ini mendukung gitu kan, mendukung karena mau bagaimanapun dari awal ini urusan saya sama mama gitu. apa yang lu rasain saat mereka nih orang-orang yang lu sayangin perang di medsos? Saling sindir gitu. Pusing sih emang, pusing. nggak bisa diungkapin sih emang ya paling aku cuma bisa ngingetin sih, udah jangan Keduanya lu ingetin? ya keduanya diingetin sih dari Apa semua pihak lah, dari semua pihak, karena dari teman-teman juga ada yang mencoba memprovokasi juga gitu kan, dari pihak aku juga ada yang mencoba memprovokasi, sehingga aku juga coba pelan-pelan memberitahu kepada orang-orang ya sesuai dengan prinsip yang aku pegang, ya aku pengen damai, aku pengen ini untuk kembali gitu. Jadi aku berharap jangan ada dulu yang memprovokasi lah ya, kayak contohnya tadi kan ada dari Bang Leju sebagai lawyernya Ina, dan kita remind juga gitu kan, dari pihak-pihak aku juga aku remind, begitu juga dari orang-orang yang ada di sekitar Mawa ya kan, kalau bisa janganlah menjadi orang-orang yang justru menghasut gitu. Apa
Gimana respon kedua orang yang sayang ini saat lu kasih lu berikan pengertian? Mereka menerima atau Ya karena kondisinya memang sulit, jadi ya pasti ada aja bertolak belakang dan lain-lain. Tapi ya menurut aku di sini kalau kita nggak mau nurunin itu nggak akan pernah bisa selesai.